Kisah berlanjut dengan mendaratnya Myong dan Eunhee di sebuah rumah sakit. Berkat penanganan medis yang sigap, keduanya segera mendapatkan perawatan intensif untuk memulihkan luka-luka mereka. Tidak seperti di negeri Konoha. Sementara itu, di akademinya Hyujin masih terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Ia terus meratapi dosa masa lalunya terhadap En yang kini membuat keponakannya itu berada di dalam kondisi sekarat. Di tengah kegalauannya itu, Inspektur Seunggi datang berkunjung. Secara resmi, kedatangannya datang adalah untuk membantu rencana promosi. Namun, secara diam-diam, ia tetap mengawasi setiap gerak-gerik pria itu. Seunggi khawatir penampilan dan kekuatan Hyujin yang tidak wajar bisa sewaktu-waktu memicu kepanikan massal. Namun saat pembicaraan dimulai, Inspektur merasakan aura yang jauh lebih menakutkan dan mencekam dari biasanya terpancar dari tubuh Hyujin. Hyujin tiba-tiba mengatakan niatnya untuk membatalkan rencana pembangunan sekolah sihir karena merasa kehilangan kepercayaan diri. Ia menceritakan rasa bersalahnya kepada En. Hyujin merasa tidak layak menjadi guru karena alih-alih mendukung mimpi keponakannya, ia justru menyuruh En menyerah demi keselamatan nyawanya. Hyujin merasa dirinya akan menjadi sosok guru yang buruk jika hanya bisa mematahkan semangat murid-muridnya. Mendengar hal tersebut, Inspektur Seunggi memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya menyerah bukanlah solusi yang tepat. Seunggi menyarankan bahwa jika seorang murid sampai menyakiti dirinya sendiri demi mengejar mimpi, tugas seorang guru bukanlah menyuruhnya untuk berhenti, melainkan menunjukkan jalan yang lebih aman serta mencarikan solusi atas masalah tersebut. Penjelasan itu menyentak kesadaran Hyujin. Meskipun proyek jantung mana tersebut sempat terhenti karena menemui jalan buntu, tiba-tiba sebuah ide cemerlang terlintas di benak Hyujin. Di sisi lain, pertempuran antara En dan Frederick berlangsung semakin sengit. En mulai terdesak oleh kekuatan luar biasa sang legenda hidup. Ia mencoba menggunakan lingkaran sihir pertama sebagai gerakan tipuan, lalu dengan cepat berpindah posisi ke atas Frederick untuk melancarkan serangan kombinasi 3 sihir. Namun ternyata upaya itu sia-sia. Barrier pelindung milik Frederick terlalu kokoh untuk ditembus, bahkan tidak tergores sedikit pun. Frederick membalas dengan sangat santai. Hanya dengan satu jentikan telunjuk, ia menghempaskan En dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak mau kalah, En segera mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Ia mengangkat daratan seukuran pulau ke langit dan menghantamkannya tepat ke arah Frederick, menciptakan kawah raksasa yang meluluh lantahkan arena pertarungan. Serangan berskala besar itu membuat jantung En mulai merasa sesak karena ia hampir mencapai batas kemampuannya. Namun asap debu yang menyibak justru memperlihatkan Frederick yang keluar dari reruntuhan dengan tenang tanpa luka. Frederick kemudian mengejek En dengan menyebut bahwa sihirnya hanya terlihat spektakuler karena merupakan gabungan dari sihir-sihir dasar. Namun En dianggap belum benar-benar menguasai satupun sihir dengan benar. Frederick merasa kecewa karena tujuannya datang bukan untuk melihat pameran sihir dasar yang megah namun tidak efektif seperti itu. Kesal dengan ejekan tersebut, En akhirnya mengeluarkan teknik pamungkasnya yaitu Demon Eye Spear yang merupakan lingkaran sihir tingkat 3. Frederick tampak sedikit terkejut melihat kekuatan tersebut. Tanpa ragu, En menghantamkan tombak energi itu ke arah Frederick hingga menyebabkan ledakan yang menghancurkan seluruh area. En tersungkur menyadari bahwa ia telah mencapai batas mutlaknya. Ia tahu jika ia memaksakan diri mengeluarkan satu mantra lagi, jantungnya kemungkinan besar akan meledak. Namun pemandangan di depannya menghancurkan harapannya. Frederick masih berdiri dan berjalan mendekat dengan santai. Di titik ini, En mulai pasrah dan merasa bahwa mati setelah mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya bukanlah hal yang buruk. Saat Frederick sudah berada di hadapannya, tak disangka pria itu justru menyuruh En untuk pulang. Frederick mengaku awalnya berekspektasi lebih karena menganggap En adalah warisan kebanggaan Uyok. Namun yang ia temukan hanyalah sampah yang tidak menguasai sihir dengan benar. Frederick merasa menghabisi nyawa En sama saja dengan membantu mendiang Uyok membuang sampah yang tidak berguna. Hinaan itu memicu harga diri En yang sangat tinggi. Meski nyawanya di ujung tanduk, ia berteriak menantang Frederick untuk bertarung sekali lagi.
En sudah tidak peduli lagi dengan keselamatannya dan bersiap mengerahkan sihir penghabisan demi membalas penghinaan tersebut. Tindakan En yang keras kepala akhirnya membuat Frederick kehilangan kesabaran. Ia yang semula berniat membiarkan En hidup kini berbalik ke arahnya dan memutuskan untuk benar-benar mengeksekusi En di tempat. Frederick mulai merapal mantra kematian yang mematikan ke arah En yang sudah tidak berdaya. Namun, tepat sebelum serangan itu diluncurkan, suasana mencekam itu tiba-tiba pecah. Eugene muncul secara mendadak di tengah arena pertarungan dengan ekspresi wajah yang sangat ceria. Sambil menatap En dengan gembira, ia mengaku telah mencari keponakannya itu kemana-mana dan merasa lega akhirnya bisa menemukannya di sana. Kedatangan sosok aneh dengan penampilan menyeramkan namun bertingkah ceria itu seketika membuat Frederick dan En merasa terpaku dan terkejut. Sesaat sebelum eksekusi En oleh Frederick terjadi, suasana di Akademi Eugene berubah tegang. Eugene menerima panggilan darurat dari Myung yang mengabarkan bahwa En sedang dalam bahaya, lengkap dengan koordinat lokasinya. Mendengar hal itu, Eugene segera berpamitan kepada Inspektur Seung Yi dengan raut wajah yang berubah drastis. Eugene tidak lupa berterima kasih atas masukan berharga dari sang inspektur. Ia merasa semangatnya kembali berkobar, layaknya para Chihuyers yang selalu memberikan dukungan kepada Mimin. Sebelum melesat, Eugene meminta selembar brosur promosi yang dipegang oleh inspektur, menuliskan sesuatu di atasnya, lalu pergi dengan cara yang ekstrim, membobol tembok akademinya sendiri. Inspektur Seung Yi terpaku melihat lubang besar di tembok itu. Ia merasa janggal sekaligus ngeri melihat ekspresi Eugene yang berubah begitu menyeramkan, seolah-olah sesuatu yang sangat gelap baru saja terbangun dari dalam diri pria itu. Eugene pun melesat ke langit, mengubah wujudnya menyerupai burung gagak yang terbang cepat membelah angkasa menuju medan pertempuran. Sesampainya di lokasi, Eugene terkejut melihat area yang sudah hancur seperti bekas medan perang. Ia segera mencari keberadaan En dan tiba tepat di saat En hendak merapalkan mantra untuk bunuh diri demi kehormatannya. Eugene segera mengintervensi. En yang terkejut bertanya bagaimana bisa pamannya itu menemukannya. Eugene menjelaskan bahwa Myung lah yang segera menghubunginya begitu tiba di rumah sakit. Di tengah pembicaraan emosional itu, Frederick yang merasa terganggu tiba-tiba melancarkan sihir yang meledakkan kepala Eugene. Frederick mengaku sangat tidak suka melihat penampilan Eugene yang menurutnya mengerikan, sehingga ia memutuskan untuk melenyapkan kepalanya seketika. Namun, Frederick terperanjat saat melihat Eugene tetap berdiri dan kepalanya beregenerasi dengan sempurna. Dengan nada dingin, Eugene memperingatkan Frederick bahwa temperamen buruknya tidak pernah berubah sejak dulu dan meminta Frederick menunggu sebentar karena ia masih ingin berbicara dengan keponakannya. Eugene kembali memfokuskan perhatian kepada En. Ia memperingatkan kondisi jantung mana En yang sudah sangat rentan dan nyaris meledak. Namun En yang keras kepala justru membentak Eugene agar tidak ikut campur. Ia merasa siap mati secara terhormat sebagai putri sang legenda Uyok daripada hidup tanpa kekuatan. Untuk pertama kalinya, Eugene yang biasanya ceria dan lembut meledak dalam amarah yang luar biasa. Ia membentak En bertanya paman macam apa yang akan membiarkan keponakannya mati sia-sia saat membutuhkan bantuan. Melihat kemarahan yang besar pamannya, En seketika menciut. Ia hanya bisa terdiam dan menangis, menyadari bahwa mimpinya menjadi Grand Mage mungkin sudah musnah bersama kondisi jantungnya yang rusak. Saat itulah Eugene menawarkan solusi. Ia mengakui bahwa jantung lama En memang memiliki mana yang besar, namun benda itu justru membunuh pemiliknya secara perlahan. Eugene pun berjanji akan menjadikan En seorang Grand Mage yang sesungguhnya, asalkan En bersedia menjadi murid pertamanya, sambil menyerahkan brosur promosi sekolahnya yang tadi ia tulis kepada En. Dalam keputusasaannya, En akhirnya membuka hati dan setuju menjadi murid Eugene. Eugene menyeringai puas. Ia berpesan agar kedepannya En tidak memanggilnya Master, melainkan Pak Guru Eugene, agar terdengar lebih gaul. Tak lama Eugene kemudian menghancurkan jantung lama yang ada di dalam dada En. Meskipun En terkejut, ia tidak merasakan sakit.
Sebaliknya, Eugene merapal sihir untuk menciptakan jantung baru dan memerintahkannya berdetak di dada Ain. Seketika, rasa sakit yang selama ini menyiksa Ain menghilang, berganti dengan perasaan tenang, meskipun luapan mana yang liar kini telah tiada. Disinilah serunya, setelah urusan dengan Ain selesai, Eugene berbalik ke arah Frederick. Ia meminta maaf karena telah membuat Frederick menunggu lama, bahkan sampai membuat Frederick sempat-sempatnya menonton YouTube dulu demi membunuh rasa bosannya. Frederick pun merasa sangat tersinggung karena baru kali ini ada orang yang berani memperlakukannya dengan tidak sopan seperti ini. Frederick mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok mengerikan di hadapannya ini. Eugene kemudian mengingatkan Frederick tentang kejadian 30 tahun lalu saat Frederick datang menemui Uyok hanya untuk mengoceh sombong sebelum akhirnya dihajar habis-habisan dan kabur melarikan diri. Mendengar rahasia memalukan itu dibongkar, Frederick meledak dalam amarah. Sebagai seorang combat mage terkuat, kekalahan masa lalu itu adalah noda terbesar dalam hidupnya. Ia mengeluarkan aura mana yang sangat dahsyat, siap untuk menghancurkan Eugene berkeping-keping. Ain panik melihat situasi tersebut. Ia menganggap Eugene sudah gila karena berani memprovokasi legenda seperti Frederick. Namun Eugene tetap berdiri tenang sambil menatap murid barunya. Ia berkata bahwa ini adalah momen pelajaran yang sangat berharga. Eugene bersiap menunjukkan kepada Ain tentang apa yang dimaksud dengan sihir yang sesungguhnya. Ain pun terpaku melihat rune yang dirapalkan oleh Eugene itu. Bentuknya sangat asing, berbeda jauh dari sihir manapun yang ia pernah pelajari. Ain pun mulai meragukan apakah yang ditunjukkan pamannya itu benar-benar sihir. Sebelum Ain sempat bertanya lebih jauh, Eugene merapal sebuah mantra perlindungan yang membuat tubuh Ain menjadi kebal terhadap serangan Frederick. Lalu menyuruhnya menjauh dari arena pertempuran. Eugene kemudian mengungkap fakta yang mengejutkan. Bab yang ia berikan kepada Ain sama sekali tidak menggunakan mana. Eugene mengakui bahwa saat ini ia tidak memiliki mana di jantungnya. Ia berjanji setelah pertarungan ini berakhir, ia akan mengajarkan Ain cara merapal sihir tanpa bergantung pada energi mana sedikit pun. Melihat Eugene mendekat, Frederick menyadari bahwa lawan barunya ini adalah tipe petarung jarak dekat. Ia menyeringai penasaran, ingin menguji sejauh mana kekuatan murid Uyok tersebut. Dengan percaya diri, Frederick mengaktifkan barir pelindungnya untuk menerima serangan Eugene. Namun ia terkejut saat Eugene merapal sihir pengikat yang justru melilit dan menghancurkan barir tersebut hingga membelenggu tubuhnya sendiri. Ain yang melihat barir tak tertembus milik Frederick hancur berkeping-keping merasa sangat takjub, mengingat sebelumnya ia bahkan tidak mampu menggoresnya sedikit pun. Frederick pun mulai merasa bahwa murid Uyok yang satu ini memiliki level yang sangat berbeda. Dengan cepat, Frederick melepaskan ikatannya, menghilang dalam sekejap dan muncul di belakang Eugene untuk menghantam kepalanya hingga hancur. Seperti sebelumnya, Eugene beregenerasi secara instan, membuat Frederick mulai merasa tertantang oleh kemampuan langka tersebut. Ain terus mengamati dengan cemas, khawatir Frederick akan segera menemukan titik lemah dari regenerasi pamannya. Kecemasan itu terbukti saat Frederick menusuk perut Eugene dan mengalirkan teknik petir hitam miliknya. Ia berniat memecah seluruh molekul dalam tubuh Eugene agar sistem regenerasinya rusak total. Namun Frederick justru terperanjat saat Eugene dengan santainya memegang petir hitam tersebut dan menariknya layaknya sedang mencabut rumput liar. Padahal petir itu seharusnya mampu melelehkan apapun yang disentuhnya. Sebelum Frederick sempat melancarkan serangan berikutnya, Eugene sudah mencengkram tangannya. Frederick sempat merasa aman karena ia masih memiliki 12 lapis teknik proteksi yang ia klaim mampu menahan ledakan nuklir sekalipun. Gelo musuh alami Kim Jong-un nih orang. Namun kepercayaan dirinya runtuh saat melihat tangannya mulai meleleh seperti lilin. Dalam kepanikan, Frederick terpaksa memotong tangannya sendiri untuk menghentikan efek lelehan tersebut.
Eugene pun menggunakan momen itu untuk memberikan pelajaran kepada Ain. Ia menjelaskan bahwa teknik yang ia gunakan bukanlah sihir konvensional, melainkan teknik manipulasi tubuh dan objek yang ia namakan Murun Magic. Dengan teknik ini, Eugene bisa mengubah bentuk tubuhnya maupun objek lain yang ia sentuh sesuka hatinya. Di sisi lain, Frederick mencoba membalas dan meledakkan Eugene saat lengah. Namun Eugene justru menerobos kobaran api itu dan melesat ke arahnya. Perasaan Frederick mulai campur aduk. Ada rasa bingung, jijik, dan sebuah perasaan yang sudah lama ia tidak rasakan, yaitu rasa takut. Ia pun terus membombardir Eugene dengan serangan dahsyat. Namun Eugene yang terus beregenerasi justru tertawa terbahak-bahak di tengah serangan tersebut. Bagi Frederick, Eugene adalah makhluk mengerikan yang seharusnya tidak ada di muka bumi ini. Dalam sekejap, Eugene berhasil menusuk dada Frederick dan mencabut jantungnya. Sambil berbisik, Eugene meminta maaf dan bergumam bahwa semakin lama ia menggunakan kekuatannya, otaknya semakin terasa gatal. Frederick yang tampak sudah menyerah mengakui kelengahannya. Eugene pun mengatakan bahwa orang yang membantai satu kota tanpa rasa bersalah seperti Frederick tidak pantas mempelajari sihir. Lalu ia bersiap menghancurkan jantung tersebut. Bro, kira ini sudah selesai? Tentu saja tidak, Marisol. Frederick bukanlah lawan yang mudah untuk dikelabui. Di detik terakhir, ia memompa seluruh sisa mana dari jantungnya ke pembuluh darah, memungkinkannya tetap hidup meski tanpa jantung. Frederick tertawa karena berhasil mengecoh Eugene dan segera memanggil bawahannya, Saori, si saus tiram. Tiba-tiba, tubuh Eugene yang hendak menyerang kembali tercabik-cabik oleh serangan dimensi. Saori muncul untuk membantu Frederick kabur. Meski sempat ingin melanjutkan pertarungan, Frederick akhirnya setuju untuk pulang setelah ia merasa mendapatkan pencerahan mengenai titik lemah Eugene. Frederick merapal beberapa mantra aneh dan menggabungkannya menjadi mantra tingkat 3. Ia melesatkan serangan kecil yang berhasil menyayat pipi Eugene hingga mengeluarkan darah. Merasa telah mendapat ilmu baru, Frederick berterima kasih dan menantang Eugene untuk bertemu kembali di panggung yang lebih besar sebelum akhirnya menghilang melalui teleportasi dimensi milik Saori. Ain yang kala itu segera menghampiri pamannya dengan penuh rasa khawatir. Ia tak menyangka legenda hidup seperti Frederick bisa dibuat lari tunggang langgang oleh pamannya tersebut. Namun Eugene yang rendah hati menyebutnya hanya sebagai keberuntungan karena musuhnya itu lengah. Di dalam hati, Eugene menyimpan rahasia bahwa jika pertarungan tadi berlangsung lebih lama, waktunya akan habis karena kekuatannya memiliki batas tertentu sepertinya. Eugene pun mengingatkan janji mereka untuk menjadikan Ain sebagai Grand Mage terkuat asalkan Ain berjanji untuk lebih menghargai nyawanya sendiri. Ain pun merasa nostalgia, pamannya ternyata tidak pernah berubah. Ia pun akhirnya mengikat janji tersebut dengan tulus. Di sisi lain, di sebuah desa terpencil kita akan melihat seseorang yang sangat mengejutkan. Seseorang itu sedang memberikan laporan melalui telepon kepada sang penyihir legenda Uyok. Sang informan mengabarkan bahwa Frederick telah muncul kembali dan baru saja melewati pertarungan yang sangat sengit. Uyok yang ternyata masih hidup sudah menduga Ain akan melawan Frederick. Namun ia terdiam sesaat ketika mendengar bahwa ada orang lain yang menghajar Frederick dan menyelamatkan anaknya. Orang itu adalah Eugene. Uyok pun bergumam pelan dengan tatapan yang sulit diartikan. Akhirnya dia sudah kembali.